ini kan saat C nya tidak aktif. Begitu C nya aktif, yang terjadi apa? Wah, terjadi kenaikan amplitudo yang sangat signifikan. Nah, sangat tinggi. Nah, akibatnya apa? Terjadi perubahan gain. Kenapa gainnya berubah? Bisa geser biar kelihatan semua. Nah, gainnya berubah karena XC-nya ini berubah, sedangkan X ini terparalel dengan R2, dimana jika frekuensinya semakin tinggi, XC-nya tadi gimana? Frekuensi semakin tinggi, XC-nya menjadi semakin rendah, kan gitu kan? Kalau XC-nya semakin rendah diparalel dengan R2, maka nilai R totalnya kan lebih rendah. Kalau R yang inputnya ini lebih rendah, maka kan gainnya atau penguatannya kan lebih tinggi, kan gitu ya logikanya ya. Sehingga semakin tinggi frekuensinya, kalau kita lihat di sini, semakin tinggi frekuensinya, XC-nya semakin rendah, sehingga gainnya atau penguatannya semakin tinggi. Sehingga di ini disebut dengan high pass filter. Frekuensi semakin tinggi, amplitudonya semakin besar. Kalau yang tadi low pass filter ya kebalikannya. Nah, apakah benar seperti itu? Sekarang kita coba lihat secara apa namanya relatif ya. Kalau kita lihat ya, sekarang skalanya ada di mana yang paling enak? Di sini aja ya, setengah. Berarti di sini kan posisinya amplitudonya ya satu lebih sedikit ya, satu lebih sedikit. Berarti satu lebih sedikit kali dengan 0,5 volt ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini pada saat frekuensi berapa? Frekuensi 10 kilo. Kalau frekuensinya ini saya naikkan menjadi 20 kilo, berarti apa yang terjadi? Frekuensi semakin tinggi, maka XC-nya menjadi semakin rendah. XC semakin rendah berarti R2-nya semakin kecil. Kalau R2 semakin kecil, maka gainnya menjadi semakin besar, kan gitu kan ya. Nah, coba kita cobain. Berarti amplitudonya harusnya semakin menjadi lebih besar lagi dari yang tadi. Kalau tadi satu lebih sedikit, sekarang jadi berapa outputnya? Nah, menjadi lebih tinggi lagi outputnya. Nah, menjadi kalau tadi kan hanya satu lebih sedikit, sekarang sudah hampir 3 ya, 3 kotak, 3 kotak positif. Nah, kalau frekuensinya saya perendah, direndahkan, dia akan menjadi lebih rendah juga. Tadi 10 kilo, saya bikin ke 5 kilo. Tadi 10 kilo kan sekitar satu lebih sedikit ya. Kalau 5 kilo berarti berapa ini? Harusnya lebih rendah lagi. Kita lihat, nah lebih rendah lagi. Nah, berarti semakin rendah frekuensinya, semakin rendah pula penguatannya. Kalau semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi penguatannya, sehingga ini disebut dengan high pass filter. Jadi ini cocok untuk tone control itu untuk apa? Triplenya. Nah, itu triplenya. Untuk tone control yang high pass atau pengaturan triple itu ada di sini. Kalau yang untuk bass ya, untuk low pass filter ada di R1. Nah, itu adalah gambaran bagaimana op-amp bisa difungsikan sebagai filter, entah itu high pass atau low pass. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau filter sudah dengan menggunakan op-amp, karena dia bisa menguatkan atau melemahkan, disebut dengan filter aktif ya, aktif. Karena ada juga filter yang pasif, itu dia tidak bisa menguatkan, hanya bisa melemahkan. Kalau pasif itu komponennya tidak ada komponen op-amp ya, hanya R dan C, dan juga biasanya ada induktansinya, ada L-nya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui.